Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Pak Dedi di seri EV kemarin sore. Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik, sehat, dan dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan sungkan untuk subscribe. Semoga konten-konten yang saya berikan berfaedah, dapat membantu teman-teman sekalian atau sekedar jadi wadah silaturahim kita secara online. Dalam video kali ini pembahasan kita akan sedikit lebih sedih ya. Saya mau bahas penyesalan saya udah beli Hyundai Ioniq 5. Cukup banyak poin-poin penyesalannya. Tonton videonya sampai habis supaya Anda yang belum memutuskan atau yang masih berusaha nabung untuk beli EV tidak mengalami penyesalan yang saya alami. Tonton videonya sampai habis ya, agar Anda bisa mendapatkan informasi yang lengkap tentang poin-poin penyesalan saya supaya Anda tidak merasakannya. Baik, mari kita mulai langsung ke pembahasannya aja. Poin-poin yang akan saya sampaikan ini adalah hasil evaluasi saya sendiri setelah 1 tahun memiliki, merawat, dan memakai Ioniq 5 Long Range Signature ya, Long Range Signature. Kenapa menyesalnya setelah 1 tahun? Ya karena namanya penyesalan. Kalau di awal namanya pendaftaran ya. Maaf, jokes bapak-bapak sedikit. Oh ya, ini murni pribadi opini saya, bukan untuk menjelek-jelekan brand tertentu ya. Opini dari teman-teman mungkin berbeda. Silahkan masukkan di kolom komentar. Penyesalan yang pertama, harganya mahal. Pada saat saya beli mobil ini ya, saya ulangi, Ioniq 5 Signature Long Range, tipe tertinggi Ioniq 5 dalam tanda kutip di Indonesia. Harganya waktu saya beli kisaran antara 760 jutaan sampai 790 jutaan. Itu udah termasuk diskon ya, diskon PPN, diskon dari dealer, diskon dari sales, atau diskon pameran ya. Jadi situasinya berbeda-beda pada saat saya beli, mungkin ya teman-teman yang beli di waktu yang sama ya. Oke, tapi kisarannya segitu. Nah, kalau dibandingkan dengan mobil listrik yang dirilis di tahun 2023 akhir, atau mungkin kita bilang November 2023 ke atas lah ya, sampai akhir 2024 saat video ini dirilis, dengan spesifikasi yang mirip-mirip, bahkan mungkin lebih tinggi, banyak pilihan mobil listrik lain yang dijual dengan rentang harga yang lebih murah secara signifikan. Misalnya ada BYD Seal, All Variant, BYD Atto 3, Ion Y+, Ion V, Hypertech, Omoda E5, Wuling Cloud EV, BYD M6 ya. Semuanya kisaran rentang harganya antara 400 juta sampai 700 jutaan kecil. Hanya Hypertech doang yang di atas 800 juta. Tapi sisanya rentang harganya paling besar 720 juta. Itu BYD Seal yang 4WD ya, all wheel drive. Sisanya rata-rata di bawah 700, bahkan rata-rata di bawah 500 jutaan. Ya. Jadi secara harga Ioniq 5 Signature Long Range jauh lebih mahal secara signifikan. Ya. Tapi dengan lagi-lagi fitur yang mirip-mirip ya. Fitur mirip-mirip ini dimulai dari jarak yang diklaim 450 km lebih ya. Saya nggak ngomongin jarak real ya, jarak klaim ya. Kemudian fitur-fitur driving assist yang mobil-mobil modern ya, cruise control, lane keep assist, auto hold, kemudian 360 kamera, head unit yang full screen, terus ada panoramic sunroof yang kayak gitu-gitu ya. Fitur-fitur yang mirip lah. Jadi oh ya, satu lagi mungkin yang untuk mobil listrik, fitur pengecasan 80 kW ke atas. Ya mungkin ada yang 50 kW, tapi sedikit sekali dari list yang saya berikan tadi yang pengecasannya hanya support 50 kW, rata-rata di atas 80 atau lebih.
Jadi secara harga ini penyesalan saya yang pertama, harganya lebih mahal. Oke, kita lanjut ke poin kedua penyesalan ya. Ukurannya besar. Panjangnya 4,63 meter. Tepatnya 4635 mm. Lebarnya 1,89 meter. Tapi ini mungkin angka doang gitu ya. Cuman kalau Anda pakai ini ya, ngerasain nyetir mobil ini, terutama saat macet-macetan yang kondisi jalanannya padat, spion nempel spion, sering tuh di Jakarta, di Sudirman terutama ya, kalau jam rush hour macetnya itu spion nempel spion. Kemudian papasan di jalanan kecil, waduh itu deg-degannya bukan main. Tambah lagi kalau masuk area parkir yang sempit, yang liku-liku, kayak hotel-hotel daerah padat, daerah-daerah padat ya, kayak di kota-kota lama, di Bandung, di daerah Braga, atau misalnya di Yogyakarta, daerah Malioboro. Itu kan hotelnya parkirannya kecil-kecil ya. Nah, waduh itu sakit kepala. Kemudian oh iya, masalahnya Ioniq 5 ini dipasarkan dalam kategori compact utility vehicle. Harusnya kan compact ya, tapi nggak compact sama sekali gitu. Besar, panjang, lebar. Coba kita bandingin sedikit sama beberapa mobil lain. Yang pertama, all new CR-V. Panjangnya 4,69, lebih panjang sedikit. Tapi lebarnya CR-V ini lebih slim 3 cm. Itu kayak 3 jari tangan dewasa. Berasa loh pas nyetir itu. Sama Fortuner dan Innova Zenix. Mereka masing-masing panjangnya 4,75. Lebarnya 1,85, 4 cm selisihnya. Jelas-jelas mereka berdua adalah mobil yang dikategorikan 7-seater dan mobil besar, mobil MPV ya, family MPV. Masa lebarnya sama Ioniq 5 masih lebaran Ioniq 5 sih gitu ya. Nah, terus BED seal deh yang terakhir. Panjangnya memang lebih panjang 4,8 ya. Tapi lebarnya BED seal hanya 1,875, masih lebih hemat 1,5 cm. Bayangin ya, BED seal itu baterainya lebih besar. Secara KWH kapasitas lebih besar, dan dia teknologinya LFP. Energi density-nya lebih sedikit dibanding NMC ya, NCM, nickel base. Berarti kan volume baterainya yang terpasang dalam mobil lebih besar. Tapi masih bisa membuat lebar mobil yang lebih slim dibanding Ioniq 5. Jadi buat teman-teman yang lagi cari-cari mobil listrik dan Ioniq 5 ada di dalam daftar pencarian teman-teman, cobain test drive karena dimensinya itu besar. Lanjut ke poin penyesalan berikutnya, jarak sumbu roda. Tadi sebelumnya saya bahas dimensi ya. Dimensinya 4,63, panjangnya 4,63 meter dibanding sama Fortuner, Innova Zenix, CR-V, all new CR-V ya. Dia lebih pendek sedikit. Maksudnya sama Fortuner sama Innova Zenix ya lebih pendek, lumayan banyak lah ya. Sama CR-V lebih pendek sedikit aja. Sama BED seal lumayan lebih pendeknya, 4,8, BED seal 4,8, Ioniq 5 4,63. Tapi nih, jarak sumbu rodanya Ioniq 5 itu 3 meter. Yang lain tadi mobil-mobil perbandingan itu semuanya di bawah 3 meter. Kalau nggak salah paling panjang itu 2,7 meter. Nah, ini PR-nya. Jadi dengan jarak sumbu roda yang panjang, itu bikin susah banget pada saat parkir. Karena radius putarnya pasti lebar. Kalau parkir daerah sempit, wah itu mungkin yang tadinya bisa 3 kali tarik, untuk mobil-mobil lain 3 kali tarik gitu ya, Ioniq 5 mungkin bisa sampai 5-6 kali ya. Kemudian
Kalau parkir nih, parkir kan suka ada stopper ya di bagian belakang atau depannya, tergantung kita parkirnya maju atau parkirnya ngebelakangin ya. Nah, itu bannya udah kena stoppernya duluan. Jadi kadang-kadang di tempat parkir yang stoppernya dipasangnya agak ke depan supaya bisa mengakomodir bagasi di belakang, Ioniq 5 jadinya space yang dibuat untuk bagasi tadi nggak kepake karena stoppernya udah kena ban duluan. Nah, yang paling susah adalah putar balik. Waduh, radius putarnya gede banget, kayak nyetir truk kontainer rasanya. Jadi penyesalan yang ketiga adalah sumbu roda yang terlalu panjang. Penyesalan yang keempat, yang terakhir dari part pertama ya, dari bagian ke-1 ini penyesalan terakhir. Baterainya berbasis nikel. Meskipun banyak kelebihannya ya, tapi tetap aja ada hal-hal yang setelah dipikirin selama setahun memiliki mobil ini tuh jadi penyesalan gitu. Yang pertama, baterai nikel ini relatif lebih gampang terbakar dibandingkan dengan baterai LFP. Dan namanya baterai lithium ya. Kalau udah terbakar itu sulit banget dipadamkan. Dan gas beracunnya lebih mengkhawatirkan dibandingkan dengan misalnya pembakaran atau mobil bensin yang terbakar. Jadi saya selalu ada perasaan was-was punya mobil ini duduk di garasi gitu. Yang kedua dari baterai nikel ini, baterai ini memiliki umur baterai yang lebih pendek dibandingkan dengan baterai berbasis LFP ya. Jadi rata-rata baterai nikel itu kapasitasnya akan terdegradasi secara signifikan setelah 1500 atau 2500 cycle. Setengah dari usia pakai baterai LFP yang cycle-nya mulai dari 2500 sampai 4000 cycle. Jadi hampir setengahnya ya. Dan tentunya baterai LFP ini secara harga lebih murah dibandingkan dengan baterai nikel. Kedepannya akan jauh lebih murah lagi. Yang ketiga, baterai nikel ini lebih butuh perawatan ekstra. Kalau sering dipakai di bawah kapasitas 20%, apalagi sampai habis ya, dan keseringan dicas di atas 80%, apalagi selalu dipantengin casnya di atas 90 atau 100% terus, akan mempengaruhi usia pakai dari baterainya. Memang di baterai LFP juga ada aturan serupa gitu ya. Tapi baterai nikel ini lebih sensitif. Ya, jadi penyesalan saya yang keempat dari punya Ioniq 5 adalah karena baterainya berbasis nikel. Oke, jadi itulah akhir dari part pertama. Ada 4 ya penyesalan saya beli mobil listrik Hyundai Ioniq 5 ini. Baru part pertama harganya mahal dibanding mobil-mobil lain yang semirip ya fiturnya ya, mirip fiturnya gitu ya. Value for money-nya kurang bagus. Yang kedua, dimensi besar, susah untuk di mastering gitu ya, susah untuk dikuasai di jalan kecil, di jalan macet padat gitu ya. Yang ketiga adalah sumbu rodanya yang panjang 3 meter, membuat radius putarnya besar, menyulitkan pada saat parkir atau melakukan putar balik. Yang keempat adalah karena baterainya berbasis nikel. Ya, sampai ketemu di part berikutnya. Semoga dengan part 1 ini membantu teman-teman yang sudah nonton video ini ya, atau yang kenal teman yang mau membeli mobil listrik untuk bisa mengambil keputusan yang lebih baik dibanding yang telah saya ambil. Oke, sampai jumpa di video dan part selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat selalu.